Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kembali kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat sehingga masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji kita untuk paingi diri mangana Tuhan. Kinilah masuk di ayat 1-1. Pada ayat sebelumnya bicara soal waktu, kesempatan, posisi dan kondisi awak mengalami teori perputaran. Jadi petang wak membahas tentang watilkal ayyamu nudawiluha. Hari itu diputarkan, ada pada waktu tertentu orang sukses, orang di atas, dan pada kesempatan lain berada pada posisi di bawah. Di ayat 1-1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kata Allah taala, waliyumahhisallahu alladhina amanu. Allah akan membersihkan orang-orang yang beriman. Artinya adalah Allah akan mensucikan, membersihkan orang-orang beriman itu dari dosa dengan apa yang telah sampai kepada mereka. Jadi kita orang yang beriman, kalau seandainya awak lai memohon ampunan kepada Allah, beristighfar awak kepada Allah, ketika awak berdosa awak meminta ampun, dibersihkan, dihapuskan, disucikan awak dari segala dosa. Jadi dosa secara tidak langsung itu adalah menjadi beban bagi diri awak, bagi kehidupan awak. Tapi mungkin secara lahiriah nak terasa awak beban negara. Nak menyadari. Ada nak terasa awak barik dosa barik kini kau ada nak terasa awak. Ada nak lama je enggaknya, lama je jalannya. Padahal tanpa disadari awak itulah berdosa dan dosa itu menjadi beban. Beban itu bisa menjadi beban yang akan disidangkan nanti, dan sebenarnya ada beban psikologis juga, beban kejiwaan, beban hati. Mangko kalau beberapa ayat sebelumnya itu kan didorong awak, diperintahkan awak
untuk bergegas, untuk bersegera, bahkan untuk berpacu mendapatkan ampunan dari Tuhan. Kalaulah awak mendapat ampunan, dosa awak diampuni oleh Allah Ta'ala, secara otomatis lah dibarasian. Contohnya awak salah gini, ada kesalahan awak tercatat, dicatat oleh malaikat atib. Si A melakukan kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3. Lalu awak memohon ampunan kepada Allah. Ampunan itu akan mentip X. Bahasa anak sekolah kan ada tip X dah. Diapui. Kalau bahasa awak penghapus lah. Waktu SD, sekolah SD, tulis pakai pensil, ada yang salah, diapui dia awak. Itulah tu. Atau dulu nak ada pakai penghapus ni kajai gai. Kajai gai dekat beg di petulu itu ada sosohan ka bekas tulisan awak pensil tu tadi dihapus. Tapi tetap saja memang ada kasarnya seketik tandu awak bebek dosa. Tapi kalau hapusnya istighfar awak, mohon ampunan kepada Allah, kemudian taubat awak benar-benar taubat nasuha, kata Allah, waliyumahisallahu alladzina amanu. Akan dihapuskan, akan dibarasihan, akan disucikan. Jadi makna dihapus di koko adalah yutahhirahum minadz-dzunub. Allah mensucikan mereka. Jadi ada kalimat taharah di situ. Membersihkan mereka, mensucikan mereka dari dosa. Jadi ada beberapa konsep terkait dengan bersih, suci. Ada nama konsepnya taharah. Yaitu ada nazafah. Ada tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Kalau nazafah itu memang bersifat fisik. Contohnya hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan daripada bahagian daripada iman. Makna kebersihan di siko itu adalah barasiah dari segi fisik. Badan awak nak do nang kumuh, nak do nang kotor, barasiah. Nak do inggu-inggu laki-laki kotoran. Itu nazafah. Sifatnya adalah fisik. Ada tazkiyah. Tazkiyah itu adalah bersih. Bersih jiwa. Bersih hati. Jadi awak bersihan diri awak berarti bisa membersihkan hati jiwa. Itu orang yang jiwa yang barasiah, itu hati yang barasiah. Nak do bakasan bana de edo nak do badungku hati edo je. Badungku kau kan bana itu. Kalau tak jalan badungku kan babenjol-benjolan nama itu. Nak mulus jalan, nak mulus do. Sehingga badungku. Mangko kalau lai tazkiyah, lai barasiah hatinya, tak do namun nungku do. Lapang, sanang, tanang. Itu memang sifatnya adalah ke dalam tu. Ke jiwa tu. Ke hati tu. Itulah yang sebenarnya perlu sadari bahawa ternyata kalau dosa awak diampuni oleh Allah Ta'ala berarti awak lai beriman. Modal awak tu kan beriman. Kamu petangkan disabitnya di dalam ayat Al-Quran. Yang penting kamu tu punya iman. Modal kamu itu kamu punya iman. Awak dan punya iman dibandingkan kalau orang lain habis dia kalau lah hancur tu hilang lenyap begitu saja. Tapi bagi orang yang beriman modalnya masih ada, yaitu modal iman. Nah, orang-orang yang beriman tu dibarasihan, disucian. Kata-kata suci berikutnya taharah. Kalau taharah berarti suci lahir dan batin. Kalau dalam bab wudu, taharah itu kan bersih dari hadas, najis dan bersih daripada hadas dan najis. Hadas ko dua adalah hadas kecil
dan adalah hadas besar. Kalau beda najis dengan hadas. Kalau seandainya awak contoh kalau awak takantui, batal lah wudu awak deh. Batal. Dia karena awak berhadas. Hadas itu. Hadas kecil. Atau awak inzal, mimpi, mimpi basah, itu inzal. Itu hadas besar, mewajibkan mandi. Tapi kalau seandainya awak tak pijak ciri ayam, batal nak wudu awak deh. Hah? Pijak ciri ayam batal nak wudu awak deh. Wudu awak nak batal dah. Nan najis tu nak awak bersihan. Kau mendudukannya kau antara hadas dan najis. Kalau nan najis, nama nan kana najis tu tadi itu nak bersihan. Kalau hadas mewajibkan awak berulang wudu beliak. Kekonggongo antara suci dari hadas dan najis. Itulah nan toharoh. Karena kaitannya ada juga kaitan dengan ibadah. Berarti toharah itu sucinya bersihnya lahir dan batin. Mulai dari yang sifatnya fisik itu bersih lah itu. Jadi bau duanya awak itu bau dua secara lahiriah, secara zahir wak bersihan pulo badan awak dari najis. Lalu kemudian wak bersihan pulo dari hadas, suci dari hadas. Jadi yuk wak diskusi ditanya kalau ragu. Yo. Jadi ada orang lain pipisnya tu tidak tuntas. Kok kalinya kali kadang-kadang sadang lah sudah duduk kalau ke solat malam ya. Haknya masih marangeh istilahnya itu kalau ada hukumnya tu. Lah. Jadi kalau awak harus dalam berwudu harus isbaghul wudu'. Isbaghul wudu' itu adalah sempurna wudu awak. Jadi syarat dari sahnya salat itu adalah wudu'. Ndak sah salat awak kalau awak indak berwudu'. Ndak sempurna lo wudu' awak kalau ndak awak sempurnaan termasuk dari istinja awak tu tadi. Mangko bagi orang saisuak tu bapak-bapak ibu-ibu berwudu'nya tu duduk kemudian mandaham-daham. Itu ternyata adalah efek itu pendorong sempurnanya keluarnya kencing waktu tadi. Tu kami kola tuo batu tongko perekola nya lungga dan segala macamnya. Mangkonyo agak berlama-lama awak membersihannya tu. Tu awak nak mengetahui. Cara proses pembersihan tadi ada seperti duduk awak sempurna. Lalu kemudian didoronglah dengan tetagak tu. Lah sempurna berarti lah ada niat awak untuk menyempurnakan wuduk awak. Banyak nanti dikubur memaki-maki aja karena wuduk kau nak sempurna. Jadi diisbaghul wudu' disempurna wudu'. Kalau seandainya dalam keyakinan awak, baik badai kau yakin awak. Yakin berasiah, yakin sempurna bahwa kemudian ada je rembesan di luar itu posisinya apalagi kalau lah tutup. Kalau seandainya awak tahunya keluar, batau ulang wudu' awak lihat. Tu awak nama rasuan. Nama dia nak tahu orang tu dah jalan nak tangguang mas. Kali-kali katanya kan tak bisa. Bisa nyumbangkan. Agaklah tu mau 10 kali pun perasaannya tu karena sudah dihapus tu kecilnya masih ada. Jadi akhirnya tak mau solat. Sampai kesimpulan tak mau solat itulah salah lo. Bukan cara pengambilan kesimpulannya. Lah jadi
Kalau cara pendekatan hukumnya awak ko penyakit ko anu bata je wudu awak tadi kenya ko cina anu jo encen nak semayang jo alai kalau seandainya nak sah salat awak nan jalan pertama keyakinan awak sempurnakan wudu awak warsian istinja awak clear kalau lah sempurna lah duduk bahwa kemudian dek karena awak lah tuo atau lah jenisnya penyakit kalau doa bahas dalam kaji bab wudu. Kalau sepanjangnya lah penyakit, itu tuh posisinya kalau darurat lain. Sampai menanginya, Bu. Menanginya, rasionya itu lah. Iya. Mampu enggak bisa sholat. Makanya harus konsultasikan sama dokter, sama yang ahli. Nah, ditanya ke dokter, Pak Dokter, tak aku penyakit ambo baca arwah lain. Nah, kalau untuk mengantisipasi nanti tentu ditunggu Sulaiman caranya caranya adalah konsultasikan dengan dokter penyakit seperti itu, bagaimana cara penanggulangannya. Tidak boleh pada akhirnya jangan sama yang alai. Jadi itu kita luruskan, kita arahan. Kalau kondisinya memang itu yang ditemukan, mau tidak mau awak perlu minta pendapat dan saran dari dokter. Sehingga ada kepastian hukum dari status diri awak di dalam beribadat. Batasan-batasan darurat kau nak kecil awak ya dah. Adolo rekomendasi dari dokter, orang yang punya otoritas, orang yang punya keahlian tentang itu. Sarankan itu. Karena doa awak tu ketika sudah bau doa tu salah satunya kan awak meminta supaya menjadi orang suci, bersih awak. Karena syarat sahnya salat itu memang mensyaratkan awak sempurna wudu. Maka doa awak Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika salihin. Kan doa awak wa ja'alna minal mutatahhirina. Jadikan awak orang yang taharah, orang yang suci, orang yang barasih. Jadi barasih wudu awak, lalu kemudian suci diri awak. Jadi disempurnakan, di situ harus ada aspek keyakinan. Ada indikatornya dari aspek jumlah, barakalinya, lalu kemudian dari aspek kesempurnaan, sampainya pada batas-batasnya. Berarti disempurnakan. Kau membasuh muka, ma definisi muka, wak kuasai, contohnya masuk muka, mulai dari tampik tumbuh rambut, dia teh, sampai kacing konek tomo suwo jokida, sampai lo kapado dagu, ayo disempurnakan itu. Dialiri isalul ma'i ila a'dha'il wudu, teraliri, tersampaikan. Karena dia yen itu tak masuk bibir kan itu contoh nana cok tadi dia sampai bibir boleh dikakami lo bau dua orang kalau kadang-kadang dia lesti emaha tu bakami bibir kau nyunda aku kumua dah beko hilang lo bisa kau bakami balampok je sekali wajah itu kan yang nampak biasa awak kan tu ana nampak itulah wajah awak tu macam mana awak mana wajah awak tu nak nampak disempurnakan dan yakin awak artinya pada batasan itu mana masuk cakupannya sampai naik. Adalah sunatnya sunat wudhu itu contohnya menyilang-ilangi jari-jari tangan itu istilahnya dulu kan ada COVID itu awak disuruh cuci tangan di dalam awak berwudhu itu awak disunatkan untuk menyilang-ilangi jari sela-sela jari awak kah. Jadi diselang-selangnya ternyata di dalam kajian fikih itu tidak sekadar kau ada dosa lo ke belakangan. Dosa lo kemari. Jadi ada zahirnya dan ada batinnya. Kalau orang COVID itu kan nanti kau nan dianggap rawan. Makanya sebelum mau wudu basuh tangan diselang-selangnya lo jari. Hebat mau wudu tu mengajarkan awak untuk bersih, mengajarkan awak untuk sehat. Jadi dari barasiah menjadi sehat. Kebetulan Mbok ketua forum kompeten sehat preman-preman itu adalah sehat dan bersih. PHBS bersih dan sehat. Dulu bersih, kemudian sehat. Jadi sehat itu kadang-kadang output hasil dari perilaku bersih. Jadi
Jadi perilaku. Jadi perilakunya bersih, lalu hasilnya adalah bisa menjadi sehat. Jadi ternyata kecik dokter tu, dia ambil bakawal lo orang dokter, walaupun waktu kene-kene tu pengen lo lah dulu kan, namanya persepsi status dokter tu luar biasa. Dan kecik dokter itu, bahwa ternyata salah satu sumber penyakit itu bukan karena virusnya, tapi adalah karena perilaku awak ni tak sehat. Perilaku tak sehat, paraku tak bersih, lalu kemudian berdampak tidak sehat. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang beriman, kemudian mensucikan orang beriman, termasuk bersih dari dosa. Jadi awak bawa wuduk pun awak ingin membersihkan lo diri awak. Tu muncung awak kadang ku ada banyak kecek. Ada kumuan muncung tuan. Di kuncang-kuncangan, ya disambuang keluar. Jadi disambuang keluar tu seiring dengan air kumua-kumua waktu tadi, ayo dengan harapan yo keluar lo segala dosa dari muncung-muncung wak ni. Sebab termasuk faktor terberat kau nanti muncung kau mulut kau. Dulu kan orang macam mulutmu adalah harimau yang akan menerkam kepalamu. Hati-hati mengangu dulu sebelum kamu ngecek ke orang tua awak. Artinya ada dua, pikirkan apa yang akan engkau katakan. Jangan katakan semua yang engkau pikirkan. Jadi ya dipikirkan dulu. Pikir paling tu hati nanang seribu akak. Mang dipikirkan. Jadi manusia tu diberikan status unggul, manusia itu menjadi lebih mulia statusnya, lebih baik statusnya, dek karena manusia kau punya pikiran, punya akal. Jadi disuruhlah manusia kau mempergunakan akalnya untuk berpikir. Tapi dulu pegarahan dari kawan waktu dulu orang Indonesia kau mati ternyata disurvei utak ternyata banyak utak yang untuk pakai lah je. Tapi kalau orang Jepang mati ciri-ciri utak lah tak pakai sudah banyak yang berfikir aje. Lah nyo penggunaan utak itu berarti agak banyak nak tak penggunaan utak awak itu. Itu semacam guyonan tapi semacam renungan lah bahwa memang otak akal yang status mulia awak itu adalah karena awak berfikir. Mongko kalau nyo bakarajo nak berfikir kemudian mengecek kalau nak berfikir berarti nyo nak buta atau nak penggunaan utak itu untuk fikir. Karena akan ada apa yang akan dikatakan, kira-kira dampaknya seperti apa, kemudian resikonya apa, maka itu tak dipikirkan, dianalisa. Jadi tidak sado nanti pikir dia awal dari kecil dah. Kadang-kadang kan bisa mubazir. Bahkan itu dikatakan juga itu posisi iman itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik. Kalau ndak elok kata nang kata kecian awak, ndak ancak kata nang keluar do, hendaknya kamu diam. Jangan kesalkan malantong ya. Tapi kalau banyak kau kan ada asal mengecek je, asal kemalantongnya, asal tersumbu aja mencuang oh. Nak tahu ke orang nak kata singguang, orang nak kanai, orang nak kata tua. Kalau seandainya lah mengecek lo awak mangko kaibo. Anca diam. Mangkonyo diam itu menjadi emas. Ameh jadi diam tu. Jadi mangkonyo betul. Kata-kata. Jadi kata yang keluar hendaknya adalah kata yang bermakna. Tapi ada juga kekuatan kata-kata. Jangan nyawa kecil tuangku dua hadis dibacanya lebencak nyawa niangnya lah. Waniang dia kemudian abai terhadap lingkungan sekitar. Ada orang yang salah, ada yang keliru. Waniang lah. Awak dapat ameh je lah. Banyak pek dia awak ameh je. Tak takak tu lah dah. Man ra'a ahadukum mungkaran fal yughayyiruhu. Siapa macam dia ada kemungkaran, ada kekeliruan, ada kesalahan, hendaklah kamu merubahnya. Kalau bisa adalah biyadihi, dengan kekuasaan, dengan jabatan awak atau dengan tangan awak. Itu istilahnya.
Wa ilam yastati', kalau awak nak talak, kalau nak kuasa, awak nak mampu, awak nak pandai, awak nak bisa mengubah dengan kekuasaan atau dengan tangan. Mungkin awak nak punya kekuasaan, awak nak punya jabatan, awak nak punya wewenang cara balai. Fabilisani, mangko dengan lidah awak, dengan lisan awak kecian sekurang-kurangnya. Jo, iko kayaknya para lu dipertimbangkan jo, kalau iko dipadian, iko risiko, iko dampaknya, iko akibatnya, niang, tak aku nancak do niang, do sampaian, lawang cek, itu tablik, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi tergantung kepada cara, cara menyampaikannya. Wa ilam yastati', kalau tidak lo talok do balai, fabi qalbi, maka dengan hati. Zalika at'aful iman, itu salamah-lama iman, itu sekurang-kurangnya. Jadi makanya bagi kita, ketika dihadapkan dalam kondisi seperti itu, dianalisa doa, apakah tepat kita berbicara. Kemudian apa yang akan disampaikan? Materinya apa? Pesannya apa? Ada nak efek, ada nak feedback. Jadi pesan yang akan disampaikan, kata-kata, narasi, itu ada berdampak positif itu tidak? Karena memang kekuatan kata-kata itu juga adalah luar biasa. Bisa lo dengan kecil awak tu berubah orang karena lo deh. Ini adalah orang gaya awak muncul kadang-kadang yuk kasah, tapi cie kecil na takatu yuk berubah deh. Nyata katu mayuang, kalau takatu yuk perangai yuang bisu nak jadi orang ada okey. Yo manyame dah sesuai. Tasangkui di hati tapi bisa berubah awak deh. Yo bisa bangkit awak deh. Tak bakal semangat awak deh. Kecil orang pion mantap budu semangat deh selesai. Semangat yobana bergeraknya setelah itu. Itu loh kekuatan kata-kata. Jadi kata-kata itu bisa menghidupkan dan bisa lo mematikan. Terlalu dalam mana tak kanceh lo sekali atau mono tak puruk lo lah langsung don lamah lo mental. Jadi makanya dengan awak bau dua, awak kumu-kumu, kemudian masuk air kaiduang, kemudian alirkan air ke anggota wudu, itu mengantarkan awak bisa berasiah secara zahir dan berasiah secara batin. Jadi ada yang sifatnya lahiriah dan ada batiniyah. Ada yang bersifat an-nazafah, ada yang bersifat tazkiyah, dan ada bersifat taharah. Nah, jadi kembali kepada ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan, akan mensucikan orang-orang yang beriman itu dari dosa, dari apa yang telah dia perbuat. Jadi awak tanpa awak sadar, tanpa kemudian awak sengaja melakukan kesalahan, salah awak. Adulu disabuian sebaik-baik orang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Karena dojo bayi betul. Awak lah bersalah disabui jo bayi je rule. Bayi de kanu awak lai mau bertaubat. Taubat nasuha. Kalau belajar seperti taubat Nabi Adam, itu luar biasa taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Nabi Adam konyol punya kesalahan, satu kesalahannya, lalu kemudian dia nyo salah, Allah Subhanahu wa taala nyo agiah semacam modal doa. Fatalaqa Adamu min rabbihi. Tuhan, ku Adam salah ku. Adam, secara prosedur hukum, secara proses kamu salah. Konsekuensi dari kesalahan itu kamu akan diberikan hukuman. Itu secara prosedur hukum. Kalau salah, ya batarimu kesalahan itu sanksi. Tetapi supaya kamu tetap bisa menjadi lebih baik, aku modal. Dia gia doa cek. Baca doa aku. Aku ancak lah salah dia gia lo istilahnya semacam modal untuk bisa berasiah balik. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Awak lah salah lah berdosa, nak dulu minta ampun, nak dulu berdoa, nak dulu beristighfar do. Kambangnya ketiak kok. Rasul-rasulan aja Allah salah. Orang lain lo dicarian kami hitam terhadap kesalahan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kalau awak salah, you awak akui kesalahan awak, beristighfar awak, berjanji awak tidak mengulangi kesalahan, lalu kemudian mau memperbaiki, mau meminta ampun kepada Allah. Kalau Nabi Adam kan doanya itu kan pengakuan. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami ko ambo ko kecil Nabi Adam sama rumah ambo ko Hawa menyadari kami namanya diri kami sendiri. Jadi kesalahan yang awak buat itu adalah sama dengan awak menganiaya diri sendiri, menzolimi diri sendiri. Dengan karena awak melanggar dan dilarang di Allah Ta'ala, awak karajuan dan dilarang di Allah Ta'ala, berarti awak masuk kategori menzolimi diri. Berarti awak salah. Akan menjadi beban kesalahan waktu tadi. Dek Nabi Adam yo memang yo nak mau menanggung beban kesalahan tu do. Mangko yo ingin barasian capek, iyo berdoa tarwi, minta ampun ke Allah Taala, beristighfar kepada Allah, berdoa. Nak mau yo memikul beban dosa tu tarwi do. Tapi soal taubat diterima atau tidak terima tu kan keputusan Allah. Nabi Adam berdoa taruh, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, yolah menyadari kami salah kami ko. Aniayo kami terhadap diri kami. Kami nan merusak diri kami surang. Kalau takatu ba'a, fa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak ampuni dosa kami ya Allah, jika engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan selalu menjadi orang yang merugi. Supaya kami jangan sampai menjadi orang merugi ya Allah. Jangan rugi taruhnya kami ko adik karena kami tekor. Tekornya bah kami rusak diri kami zolimi diri kami. Tu tekor kami sudah harusnya awak tenang, harusnya menikmati semua nikmat yang Allah berikan. Kira kini larangan nanti karajuan awak. Niayu kami ko ya Allah, ampuni dosa kami. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Itu modal de kami supaya kami tidak rugi. Itu doa Nabi Adam. Jadi awak akan diberikan jaminan di Allah Ta'ala. Ampuni dosa awak, Allah akan ampuni. Caranya dengan awak perbanyak istighfar, bertaubat awak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian wayam haqqal kafirin. Allah akan membinasakan, Allah akan hancurkan orang-orang yang kafir. Diri awak kau kan selalu acok membanding-bandingan. Nyocok membanding-bandingan. Macam lihat si orang kafir itu sama yang indah. Nyo kayo yo kan acok je diri awak ko kan ba ayo acok mencaliak keluar tu acok macam nan di luar je nan awak nak tak pereso wa fi anfusikum afala tubsirun nan di diri awak ko acok nak tak caliak dah awak acok mengalua nan durang dia nan nampak dah awak kadang nan dia awak ko banyak lah sebenarnya kelebihan awak. Yahudi lah tu jadi orang Yahudi tu bang kau hebat deh, kayu kuat kau orang Palestina lemu saji kau semuanya jago, bah aku merasa jo patang kaji wak mesti takana nama istidrat. Istidrat itu orang itu sebenarnya yang dapat nikmat itu adalah dapat azab. Dan dia peluang seperti itu. Sebenarnya ini menjadi lupu akhirnya semakin dalam jatuhnya banyak dosanya, semakin hancurnya nanti. Karena hidup tidak hanya sebatas di dunia, akan ada akhirat setelah hidup di dunia ini. Itu kaji hakikatnya.
Dia nyo kana masuk sampai di sini ando. Hidup samo sampai batih di dunia ko je. Kaji awak jalan wal akhiratu khairu wa baqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Ado nanti masa yang abadi yang akan menjadi tujuan semua umat manusia, iaitunya yang khalidina fiha, kekal nanti selama-lamanya. Kalau lah elo-elo awak le suruh nanti kerajuan, le tagah nanti diantikan, yo tampe awak nanti surga Allah kekal selama-lamanya. Jadi memang mencalik keluar ko yo acuk ancak je nanti orang ko nanti awak ko nak tersyukuri. Kalau ada cerita ada di TikTok, ada ibu-ibu nyo di rumah tangga mengasuh anaknya, nampak dia orang di luar pakai baju ancak nyo karajone sanang ai sanu kolai inyo pagi-pagi lah barasi hanca pakai baju anu ada baju dinas rende hancak le sanang ai buntung le kecek nan di rumah kok. Padahal nak kecek orang nampai keluar nak pakai baju dinas kok acanya di sana sanu nyole sempurna nyo menamping anak bisa melayani suaminya dengan baik, nyo bisa di rumah bisa beres-beres. Jadi seakan-akan manusia kok kan nak pernah puas je doh. Mencalik nang orang je nak nencak. Ya. Makanya memang poinnya adalah mensyukuri apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Pada akhirnya awak menjadi orang yang menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi ya memang tantangnya manusia kan tak pernah puas. Ana ada orang tu jancak orang tu, nanti orang tu dapat le rewak nantakah ada orang tu. Kalau untuk beribadah dah obsesi awak tak tu dia santiang beribadah, yo bana taat yo bana ahli ibadah obsesi awak untuk akhirat itu yang baik. Tapi kalau dunia nyo nak akan pernah puas, dunia tidak akan pernah nak akan pernah memenuhi semua awak pasti tahu ingin tahu. Makanya poinnya adalah bahwa Allah ingin tegaskan kepada awak sepanjang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan bersihkan orang-orang yang beriman itu dari dosa. Kalau begitu licin tandih dosa itu, barasih putih jarannya kalau dicalik dari aspek warna. Artinya adalah hidup awak tanpa beban, tanpa dosa. InsyaAllah akan ditempatkan Allah di dalam surganya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.